Seperti itu, motivator saja tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, pasti butuh orang lain kan? Iya. Pu iman lagi ku mati tenelina. 5, 4, 3, 2, 1, door to door. Abang Sahid Liu, welcome to my studio. Dia tuh tambah mele-mele itu modelnya studioku. Biasalah, saya itu kalau namanya studio itu segala macam model itu biasa. Namanya orang Biasa. seni itu tergantung dari hati kita. Ya, kan saya dengar-dengar Anda punya Anda punya quotes, semakin jelek sesuatu semakin tinggi nilai seninya. Begitu dong. Iya. Jadi seni itu tidak terbatas. Seni tidak terbatas. Bentuk saja. Seni tidak mesti harus rapi. Karena yang menentukan bentuk itu adalah pelakunya. Tapi yang lebih menjadikan nilai berseni itu adalah apresiasi dari orang yang melihat. Ya, dan itu juga sebenarnya terbukti kata-kata itu Bang Said, karena di kampus saya, Iya. di IKJ, mungkin sudah tidak familiar dengan Naif, Iwan Fals dan sebagainya. Itu rata-rata tidak lulus, Iya. dan rata-rata tidak lulus yang sukses. Iya, karena itulah namanya seorang punya nilai berjiwa seni itu dia Iya. ada selalu punya emosi jiwa, ingin keluar dari kebiasaan. Karena seniman itu biasanya punya jiwa pemberontak ya, Betul, jiwa frontal. frontal. Cocok nih karo? Cocok nih. Dia Pak, mana itu jadi liwat belum bahasa Indonesia aku nah. Oke ya. Lari poliartina. Iya, ini luar biasa sekali ini karena Bang saya dengar-dengar bikin YouTube juga ya. Ya alhamdulillah. Nama channelnya kita bantu promosikan juga. Ruang Komedi saya. Ruang Komedi. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Bang Said Liu yang suka dengan komedi-komedi ya kan, biasanya dilihat di panggung. Iya. Kalau mau lihat di YouTube ada Ruang Komedi ya. Iya betul. Atau ada di atas sini, teman-teman bisa subscribe ya, di sini di atas. Oh di situ di atas. Iya, di atas sini. Jadi kenapa saya memberikan satu nama di channel saya Ruang Komedi? Ruang Komedi. Artinya semua genre komedi ada di dalam. Jadi Ya. tidak terbatas pada satu satu konten. Satu konten. Misalnya konten hewan atau konten saya prank. Jadi namanya Ruang itu semua tercover di dalam. Yang penting tidak melenceng dari konsep bahwa itu komedi. Komedi. Itu yang paling penting. Luar biasa. Jadi ya karena sekarang sudah banyak yang ber-YouTube, jadi semuanya beralih ke YouTube. Ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe dan mungkin bisa dikatakan bahwa Tania Ogi kode ini Sangila Sari. Kecuali Ogi baru janji. Ya, kecuali Ogi baru. Tapi ada satu hal yang menarik sebelum terjun ke dunia lawak. Saya pernah mendengar bahwa Bung Sahid ini sebelumnya adalah pegawai salon. Betul. Ini kenapa bisa melenceng ke dunia lawak ini? Begini. Ini saya mau jelaskan bahwa itulah kehidupan saya memang selalu diwarnai oleh seni. Sebab di dunia tata rambut atau hairstyling itu juga adalah seni. Ya. Seni menata rambut orang, bagaimana kita membuat orang bisa ganteng, dan bisa cantik. Cuma yang menjadi masalah, saya tidak pernah bisa datang. Tapi bisa membuat orang ganteng. Itulah hebatnya seni. Karena memang seperti itu, motivator saja tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, pasti butuh orang lain kan? Iya. Ku iman lagi ku mati tenelina. Iya, makanya ini adalah satu makna bahwa manusia butuh manusia lainnya untuk membentuk dirinya sebagai manusia. Filosofi sekali. Luar biasa. Deweto. Semakin jelek semakin tinggi nilai seninya. Ibarat di candi itu saya arca. Atau di batas-batas kota. Ya, yang patung selamat datang. Selamat datang. Ya, begitu.
Di salon, pernah kerja di salon berapa lama dulu kerja di salon? Ya, saya flashback ke beberapa tahun, sekitar Ya. tahun 98. 98. Iya, saya merantau kemana-mana ya. Saya merantau kemana-mana karena memang jiwa saya itu selalu ingin suka dunia tantangan di luar. Ya. Tapi terarah. Satu waktu saya pertemukan sama keluarga di Kabupaten Bone, ya, keluarga Chinese. Keluarga dari saya juga. Oh, keluarga Anda Chinese? Iya, Said Liu. Oh iya. Jadi kayaknya saya sebelum salon itu saya tukang antar catering. Oh, kurir. Ya sekarang kurir. Iya, sekarang kurir. Bukan kurir, kalau kurir kan dibayar. Oh iya, ini Nah, saya cuma karena tinggal di rumah keluarga saya yang Chinese. Dia usahanya catering. Dan ya setiap hari saya antarkan Ya. ke toko salon ini. Ya, mungkin dia melihat saya, wah ini anak ini kayaknya penurut, baik, mau kerja. Dan ya salon itu baru buka, dia butuh tenaga cowok. Oh, dari pengantar catering, Ya, kemudian ke salon. Akhirnya ya saya ditawari lah. Saya bilang, Said mau kerja salon nggak? Kebetulan orang Jakarta nih kan. Ya. Gua bisa ke Jakartaan karena gua lama di salon, bro. Lama di salon, bisa Iya. bahasa Jakarta. Iya, bos gua orang Jakarta. Ente lama di Jakarta. Iya. Ente di Jakarta ngapain lama di sana? Madara lama. Itu salah satu ini ya. Harus masih tamang gak kayak. Iya. Mate komedi ko ani. Akhirnya saya dipanggil, kerja salon. Pernah kerja salon? Belum pernah, bosku. Oke. Dan besok masuk. Yang lucunya, harapan saya itu langsung diajarin, ternyata tidak. Begitu masuk di salon, langsung apa dikasih? Kain pel sama sarung. Itu awalnya. Iya. Tapi saya juga orangnya dulu anti namanya salon. Iya. Karena kan namanya orang kerja di salon itu kan agak begini. Ya, rata-rata harus ngondek kalau laki-laki. Nah, tapi saya melihat bos saya, senior saya, wah pejantan tantang gue nih. Iya. Ganteng lagi. Akhirnya saya berpikir, Salon atau barber? Salon. Oh ya kan, kalau barber pasti cowok. Kalau Ya. salon kan rata-rata ya. iya, salonnya ada hair styling, Iya. coloring, kerimbang, pokoknya perawatan rambut, gunting, cowok cewek. Saya mengabdi selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Akhirnya pindah ke Makassar, saya ditawari lagi. Sempat saya mengalami kehidupan preman di Kalimantan waktu itu. Ya. Nah, ketika saya pulang dari Kalimantan, saya ditawarin lagi kerja di Makassar karena pindah ke Makassar. Ya saya kerja. Saya pulang ke kampung ini. Ke Pinrang. Ke Dolangan. Dolangan. Bukan asal ke Dolangan. Nasaman atau Calabai. Makanya dia tuh makanya tuh kadinya naga tuas sini mau pulang mas sumpah. Alah. Jadi itu ya saya pernah. Akhirnya ini ringkas anunya tuh, karena kalau mau dipanjang cerita. Iya, panjang. Luar biasa, saya bisa menangis di sini. Penuh ini studionya Aidil ini, kalau saya mau menangis penuh air mata. Sebenarnya awalnya ini saya mau kasih nama ruang curhat. Ya. Cuman karena sudah ada ruang komedi, jadi berubah jadi door to door saja. Ya, bagus juga. Ya. Punya karakter tersendiri. Akhirnya setelah buka salon, nah ini dari transisi ke salon tiba-tiba turun ke dunia lawak ini bagaimana? Ini berproses lagi. Sembari saya dulu kerja di salon, saya sebelum masuk di dunia lawak panggung, sembari saya kerja di salon, kebetulan saya pernah ditawari teman masuk di radio, salah satu radio di Pare FM. Ya. Namanya Radio GIS. Nih dirahasiakan. Radio GIS dirahasiakan ya. Hah? Radio GIS. Nggak apa-apa, disebut saja aman. Iya. Oke, topik Yaser, saya promosikan acara ini. Nah, saya di Radio GIS itu juga jurusannya komedi. Oh ya, jadi berawal dari situ. Berawal dari situ otak saya mulai agak encer ini menjadi seorang komedian. Dan saya dikenal di situ adalah Said VOD. 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 Oh, VOD.
Voice of Dolangan plesetan dari Voice of America VOI. Iya. Kan dulu ada Voice of America itu ya yang punya hak paten menyiarkan itu di Parepare Indonesia itu Radio GIS salah satu. Yes. Ya. Untuk masuk di dunia panggung ini berproses lagi nih. Iya. Saya sering tampil memandu acara di acara-acara 17-an. Ya kan saya pernah lihat juga itu waktu pakai baju SD. Nah, ya di sini ya kalau tidak salah. Iya di sini di Bulu. Di Bulu pertama kali saya lihat di Bulu. Nah, akhirnya waktu itu ada satu label namanya Sapna Musik. Ya. Halo, apa tak kasih? Ape pura mak komentar nang ya makadama kapi podcast utel poin aktif. Kita tunggu Bang Ape. Nenekku Jero. Cuma dia minamnya udah ganti nenek. Jadi menjadi seorang pelawak panggung itu bukan dari ambisi. Oh ya. Saya enggak ambisi, tapi mungkin karena rezeki saya memanggil ke sana. Ya. Akhirnya melalui proses Ape tawari saya untuk gabung video klip Asmara Asmir. Ladores ya. Nah, dari satu lokasi syuting udah kenal, sering bercanda. Saya sudah kenal juga Aci. Iya. Dua-duanya senior saya ini, saya ngefans sama mereka. Dores. Ya Dores, Aci. Kan dulu yang naik panggung pertama Dores tuh yang pertama. Aci dulu. Oh Aci dulu. Aci. Oh. Aci senior. Begitu Dores terbentuk jadi pelawak. Waktu itu kami sudah kenal bertiga. Nah, Aci ini sering ke Pindrang. Iya. Elektron dia tempati. Akhirnya sering singgah di tempat saya cukur rambut. Dolangnya. Iya. Wah, ada dia sudah potong rambut. Nah, saya ikut nonton. Lama-lama bosan saya jadi penonton. Saya bilang, Cik, saya itu biasa juga melawak. Iya. Siapa tahu saya bisa uji inilah ya. Ya. Coba. Dinyali. Oh iya cocok. Akhirnya sembari orang mengenal saya sebagai pemeran jilbab putih di Asmara Asmir. Pokoknya sudah dapat job kemarin ya. Di situ Mak Jogi Menteri kalau Doris. Ya. Itu saya tidak pernah berharap bahwa saya akan mengalir ke panggung. Iya. Nggak pernah dan nggak pernah menyangka. Hanya ini seiring ini. Ya. Begitu saya tampil ikut-ikut sama Acik melawak, orang penonton bilang, ternyata nasi rumah jilbab putih. Iya. Akhirnya pakaian yang saya pakai syuting sering saya pakai tampil. Oh iya. Jadi itu yang ambil patokan orang. Ya, artinya materi andala biasa, roh. Lucu tuh ya, kakak. Lah Dores le bantu alena jadi. Tapi kan Dores memang sudah terbentuk. Iya, Dores sudah terbentuk. Dia sudah punya lagu sama Aci di Restu Musik waktu itu. Oh, jadi sebelum Asmara Asmir sudah punya? Sudah punya. Lamadun ala Sindring. Oh, yang mana duluan? Lamadun ala Sindring. Oh, iya. Ya. Itu. Oh, ternyata Lamadun ala Sindring duluan dia daripada Asmara Asmir. Iya. Baru ku tahu. Tapi kalau saya misalnya salah, tidak apa-apa jelaskan di kolom komentar di sini. Ya. Di sini ya. Dibawa di kolom komentar. Kalau itu tadi promosi channel, saya kan dapat jatah 1 untuk kartu ini. Yang di atas itu jangan lupa ini. Oh begitu ya. Kamana mau nggak tahu yang kamar tahu tadi. Agur memang tuh. Iya jadi saya pun juga itu bisa masuk di dunia YouTube kan dari situ juga yang kasih arahan